dari segi konteks sastra kitab Wahyu, kita perlu membaca Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di dalam masa ada Raja Antiochus Epiphanes pada tahun 168 sebelum Masehi, orang Yahudi berpikir bahwa nubuatan itu, Daniel pasal 9 ayat 27, digenapi karena dia mengorbankan babi di Bait Allah di Yerusalem. Dan orang Yahudi melihat dari masa ke masa kerajaan asing menguasai mereka ditindas oleh orang asing, dan mulai sebelum itu juga orang Yahudi mulai menulis karangan dengan suatu jenis sastra yang disebut dengan bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani istilahnya pseudepigraphal apocalypse. Apokalips yang pseudepigraphal. Ini pseudepigraphal karena walaupun menurut karangan ditulis oleh tokoh agung Alkitab, misalnya Henokh, Musa, atau Baruk, sebenarnya pseudepigraphal, karangan itu ditulis oleh orang yang kita tidak tahu namanya. Mereka menulis karangan seolah-olah dari tokoh-tokoh itu bahwa penindas asing akan dihancurkan dan kerajaan Allah akan didirikan dengan masa yang dekat, dalam masa yang dekat. Karangan itu bersifat apokaliptik, itu satu jenis sastra apokaliptik karena mereka mengikuti gaya Daniel dan Nabi Zakaria. Di dunia kejahatan berkuasa, sastra apokaliptik itu bernubuat mengenai penghancuran kerajaan bumi dan pendirian kerajaan Allah. Karangan-karangan apokaliptik itu ditulis antara tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Masa kini sarjana tidak dapat menentukan betapa popular sastra apokaliptik itu ada di antara orang di masyarakat Yahudi, tetapi pasti tidak begitu diketahui di 7 jemaat yang kita duga kebanyakan mereka orang bukan Yahudi di provinsi Asia. Walaupun demikian, membaca sastra apokaliptik itu menarik, tetapi lebih berguna lagi membaca Nabi Daniel, kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, karena ada petunjuk di mana-mana di kitab Wahyu yang merujuk pada nabi-nabi perjanjian lama itu. Membaca nabi-nabi perjanjian lama itu sambil membaca kitab Wahyu sangat menolong untuk melihat sifat kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah sastra. Seluruh Alkitab adalah sastra. Sastra yang sempurna. Sastra yang berasal dari Allah, tetapi juga sastra. Dan sastra harus ditulis dalam bahasa yang diketahui oleh pembaca pertama. Sastra yang diilhamkan dari Allah juga ditulis sesuai dengan sastra budaya itu, budaya yang menerima. Kitab Wahyu memang berkait erat dengan 3 macam sastra. Sastra apokaliptik, sastra surat, dan juga sastra nubuatan. Jelas kitab Wahyu adalah sastra apokaliptik. Justru di dalam bahasa Yunani, apokalipsis adalah kata pertama dalam kitab Wahyu dalam bahasa Yunani. Yohanes boleh melihat dan Yohanes menceritakan kepada para pembaca visi-visi
penglihatan-penglihatan akhir zaman yang sungguh harus dampak di dalam kehidupan para pembaca. Sama seperti banyak sastra apokaliptik, pembaca didorong, dihimbau supaya berdiri teguh atau mungkin juga bertobat supaya boleh ikut dalam masa depan pada akhir zaman, suatu masa depan yang sangat indah. Akhir zaman tidak diperlihatkan kepada Rasul Yohanes supaya dia dan para pembaca boleh lari ke sana dan hidup di sana, tetapi diperlihatkan kepadanya supaya kita menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah dan supaya kita boleh ikut di dalam suatu masa depan yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat diberkati. Jadi memang kitab Wahyu bersifat apokaliptik, tetapi uniklah kitab Wahyu dari beberapa segi. Sastra apokaliptik di luar Alkitab tidak ada di dalamnya 7 surat kepada 7 jemaat. Sama sekali itu 7 surat kepada 7 jemaat, pasal 2 dan pasal 3. Sangat unik. Tidak ada yang sejajar dalam sastra apokaliptik di luar. Sastra apokaliptik di luar Alkitab sering di dalamnya ada pidato panjang dari malaikat. Sastra apokaliptik di luar Alkitab ditulis seolah-olah ditulis oleh Musa, Ibrahim atau tokoh perjanjian lama yang lain. Dan juga sastra apokaliptik di luar Alkitab tidak ada Injil di dalamnya. Di dalam sastra apokaliptik di luar Alkitab, orang jahat akan dimusnahkan. Dan orang baik, yaitu penulis dan pembaca, akan diselamatkan. Sastra apokaliptik di luar Alkitab tidak mengakui ada keperluan untuk penebusan. Tidak mengakui bahwa orang yang baik juga perlu seorang juru selamat. Kitab Wahyu juga merupakan sastra surat. Dan itu nyata di pasal 1 ayat 4 dan 11. Dari satu segi, kitab Wahyu adalah satu surat kepada 7 jemaat di Provinsi Asia. Dari segi yang lain, boleh dianggap 7 surat pada 7 jemaat. Pada umumnya, zaman itu, surat boleh dialamatkan kepada individu tertentu atau kepada komunitas, tetapi kadang-kadang surat edaran juga disusun dan dikirim. Surat edaran dimaksudkan untuk dibaca oleh banyak orang. Dari segi kitab Wahyu, boleh dikatakan ada 2 macam penerima. Ada penerima pertama, yaitu misalnya jemaat di Efesus atau jemaat di Smyrna, jemaat di Laodikia. Tetapi kita juga adalah penerima surat, penerima kitab Wahyu. Kan ditulis, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita juga adalah penerima dari kitab Wahyu. Selain sastra apokaliptik dan sastra surat, kitab Wahyu juga sastra nubuatan. Dalam pasal 1 ayat 3 Yohanes menulis, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menaati apa yang tertulis di dalamnya. Sastra nubuatan menuntut iman dan ketaatan dari pendengar atau pembaca. Dan itu sangat nyata, sangat jelas di pasal 2 dan pasal 3. Yang dapat dibandingkan dengan sastra nubuatan di Nabi Amos pasal 1 dan